karena perselisihan tutup botol ini cuy. Tuh, cuman gara-gara tutup botol doang, nyawa nggak ada harganya ya Allah. Hai cuy, di video kali ini gue akan ceritain sebuah kisah atau ya tragedi lah ya. Tragedi Number Fever. Nah, tragedi Number Fever ini apa? Tragedi Number Fever adalah sebuah kegagalan marketing terbesar Pepsi yang terjadi di Filipina yang memakan banyak korban jiwa. Wadidaw. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Let's go. Ya, pakai let's go segala. Lu semua yang di sini pasti tahu kan sama minuman yang namanya Pepsi ini ya kan. Nah, di tahun 1992 penjualan Pepsi ini kalah telak dari Coca-Cola cuy. Makanya muncullah ide marketing yang dinamakan dengan Number Fever. Jadi Number Fever ini gampangnya orang ngomong adalah lotre, togel, judi, apalagi. Coba istilah kalian komen di bawah ya. Jadi Pepsi itu udah mencantumkan 3 digit angka dan nominal hadiah di setiap tutup botolnya cuy. Nomornya dimulai dari 001 sampai 999 dengan hadiah mulai dari 100 peso sampai terbesar itu 1 juta peso. Nah, pihak Pepsi akan mengumumkan pemenangnya itu melalui channel 2 di TV setiap jam 7 malamnya cuy. Jadi orang-orang yang pada beli Pepsi ini tiap malam mantengin itu TV cuy. Nobar. Nah, bagi siapa yang nomornya itu disebut, dia itu berhak mengklaim hadiah sesuai yang tertera di tutup botol itu, cuy. Oke, ada gambaran ya. Oke, lanjut. CEO Pepsi, Rodolfo Salazar, mengatakan bahwa separuh dari penduduk Filipina telah mengikuti event Number Fever ini, cuy. Nah, waktu itu, promosi Number Fever ini dianggap sebagai strategi yang paling top, jos gandos, top marko, top lah pokoknya. Bahkan, kampanye iklannya itu mendominasi 29 stasiun radio dan 4 surat kabar, cuy. Tercatat sudah ada 51.000 orang yang telah mengklaim hadiah dan 17 diantaranya adalah hadiah utama sebesar 1 juta peso cuy. Wah, berarti beneran ini loh, nggak tipu-tipu cuy. Number Fever ini akan dijadwalkan selesai pada bulan Mei 1992 cuy. Tapi ya biasalah, karena melihat histeria dan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, akhirnya diperpanjang lah ini promonya ya kan. Awalnya promosi Number Fever ini berjalan dengan lancar dan baik-baik aja gitu loh. Tapi lama-lama itu makin gak terkontrol cuy. Pernah ini ya, ada kejadian polisi memenjarakan seorang ART yang katanya itu mencuri tutup botol milik majikannya. Gak cuman itu cuy, 2 orang sales dari Pepsi juga dihilangkan nyawanya hanya karena perselisihan tutup botol ini cuy. Tuh, cuman gara-gara tutup botol doang, nyawa gak ada harganya ya Allah. Dan yang gue sebutin tadi itu adalah baru awalnya aja cuy. Tragedi yang sebenarnya dimulai dari sini. Pada tanggal 25 Mei 1992, Pepsi mengumumkan bahwa pemenang pada hari itu adalah nomor 349. Merliso, seorang IRT punya tutup botol dengan angka itu dengan hadiah 1 juta peso. Ada juga Ernesto de Guzman de Lina, seorang pengemudi taksi, punya tutup botol 349 dengan hadiah 50.000 peso. Ada juga nih cuy, supir bus yang punya 3 tutup botol 349 dengan hadiah masing-masing 1 juta peso. A few moments later. Oke cuy, jadi tadi gue itu sempat ketunda sebentar karena hujan. Ini juga masih hujan sih, jadi gue mohon maaf kalau suara gue nggak terlalu jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, selain orang-orang yang tadi itu yang pada dapat hadiah, ada juga nih IRT yang anaknya itu tiap hari dibikin mabok Pepsi cuy. Karena dia itu beli 10 botol setiap harinya cuy. Jadi dia itu punya banyak tutup botol dengan angka 349 dan dengan total hadiah 35 juta peso cuy. Wih, jadi jutawan mendadak ini orang-orang. Nah, mereka yang menang ini langsung dong OTW ke pabrik Pepsi di Quezon City, Timur Laut, Filipina buat klaim hadiahnya. Nggak cuma 1-2 orang, tapi puluhan bahkan ratusan ribu orang berbondong-bondong datang ke pabrik Pepsi cuy. Udah kayak orang demo itu cuy, karena banyak banget yang datang ke sana. Ada geledek tuh. Nah, sekretaris Pepsi yang bernama Rosemary Vera itu merasa kayak ada yang aneh nih. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Masa pemenangnya sebanyak ini sih? Dan saat itu juga pihak Pepsi langsung menghubungi Menteri Perdagangan dan bilang kalau ada glitch di sistem waktu pengumuman pengundian hadiah itu cuy. Nah, alasan ini dianggap gak masuk akal, gak bisa diterima dan memancing amarah para pemenang cuy. Bahkan Pepsi juga berusaha mengubah keputusan itu dengan datang ke surat kabar terus
menyiarkan ulang kalau pemenang yang sebenarnya itu bukan 349, tapi 134. Wih lah, ya nggak bisa gitu dong. Makin kebakaran jenggot ini pemenang-pemenangnya ya kan. Polisi dan tentara siaga di depan pabrik untuk antisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi ya susah cuy. Warga yang merasa ditipu dan kecewa menghancurkan dan membakar 35 truk Pepsi. Demo berhari-hari sambil terus teriak, berikan hadiah kami, berikan hadiah kami. Gitu cuy. Lah, guanya malah ikutan demo. Del Piero, seorang konsultan perjalanan yang anaknya juga pemenang dari angka 349 ini berorasi bahwa number fever ini adalah penyakit sosial yang memupuk naluri berjudi pada anak-anak. Del Piero ini membentuk relawan dan menyusun daftar pemenang 349 yang nantinya dia bentuk menjadi koalisi yang dinamakan Koalisi 349. Nah, Koalisi 349 ini yang nantinya akan mengorganisir protes dan menggugat Pepsi cuy. Di sisi lain, setelah diselidiki, Pepsi ini menemukan kesalahan yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu adanya 800.000 cetakan tutup botol dengan angka 349 cuy, yang harusnya itu cuma dicetak 2 biji aja. Lu bayangin deh, 800.000 tutup botol, itu artinya ada 800.000 pemenang cuy, bayangin deh lo. Ramenya kayak apa itu orang-orang yang datang ke pabrik Pepsi ini cuy. Karena kerusuhan yang terus terjadi dan semakin barbar, akhirnya pihak Pepsi ini mengambil jalan damai dengan membayar 500 peso pada setiap satu orang pemenang. Tapi nggak semuanya itu setuju cuy, jadi cuma ada 400 ribuan orang aja yang mau dibayar. Jadi cuma setengahnya gitu loh. Padahal dengan ngambil jalan damai ini, pihak Pepsi juga udah mengalami kerugian sebesar 6 juta dolar cuy. Nah, dari 800.000 orang itu kan cuma setengahnya ya yang mau diajak damai. Jadi yang setengahnya itu menolak, termasuk Koalisi 349 yang dipimpin oleh Del Piero dan memilih menempuh jalur hukum cuy. Wadidaw, makin panjang ini urusannya. Nah, walaupun jalur hukum udah ditempuh, tapi tetap aja nih pengunjuk rasa itu makin barbar cuy, dengan melempar bom molotov ke pabrik dan kantor Pepsi. Bahkan yang lebih parah lagi, waktu truk Pepsi itu mau nganter barang ke swalayan, itu di tengah jalan truknya ini dilempar sama granat cuy. Tapi sayangnya granat itu mental dan meledak di jalan sampai menewaskan pejalan kaki, seorang ibu dan anaknya. Ya Allah, nggak tahu apa-apa loh ini jadi korban. Nggak cuman itu cuy, granat itu juga dilemparkan ke pabrik dan kantor Pepsi sampai menewaskan 3 orang karyawannya cuy. Wilah, udah nggak terkendali banget ini loh, barbar banget loh. Nah, kalau udah kayak gini mau nyalain siapa coba? Gua nggak bisa bayangin, suasana waktu itu pasti mencekam banget cuy. 6 bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari 1993, belum lahir gua, apaan sih? Pepsi ini harus membayar denda sebesar 150.000 peso cuy, karena udah menyimpang dari kampanye. Tapi Pepsi ini nggak mau bayar. Ya gimana mau bayar? Udah bangkrut Pepsi ini cuy. Sementara itu di bulan Juli, Del Piero ini berangkat ke New York dan mendapatkan 2 orang pengacara konsumen dari AS untuk menuntut Pepsi sebesar 400 juta dolar sebagai ganti rugi aktual dan 1 juta dolar sebagai ganti rugi moral dan teladan. Telat emangan edan. Tapi sayangnya usaha Del Piero ini gagal cuy. Sebenarnya masalah dari number fever ini bukan cuma soal cuan cuy, tapi number fever ini terkait dalam pemilihan nasional yang sudah berlangsung seminggu sebelumnya. Dan pemilihan ini itu penghitungan suaranya belum selesai cuy. Jadi menurut ahli politik, orang-orang ini dimanfaatkan untuk membuat suasana semakin ricuh. Padahal dia ini nggak ada beli Pepsi atau emang dia ini pemenangnya gitu loh. Bukan, emang dia ini pengen bikin kacau, pengen bikin ricuh aja gitu loh. Sampai di suatu titik, demo rakyat Filipina ini akhirnya berhenti. Tapi ya tuntutan hukumnya itu masih tetap berjalan, bahkan sampai bertahun-tahun cuy. Nah, setelah kejadian number fever ini, pemasaran Pepsi ini otomatis kubrak.
anjlok, hancur lebur cuy. Pepsi ini bangkrut dia. Sampai akhirnya di tahun 2016 Mahkamah Agung ini membebaskan Pepsi dari semua tuntutan cuy. Ya biar gimana pun Pepsi ini udah rugi banyak banget cuy. Mulai dari materi, gedung, kendaraan, proses hukum yang panjang, dan satu lagi yang paling penting yaitu nama Pepsi yang udah hancur lebur cuy. Nah terus gimana nih sama Del Piero? Ya dia ini gagal dan gak dapat apa-apa cuy. Tapi ya dia ini tetap dapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat karena telah membantu menekan kampanye iklan sesat yang mengandung unsur perjudian cuy. Oke cuy, jadi itu dia tadi kisah kegagalan marketing terbesar sepanjang sejarah Pepsi. Menurut kalian gimana nih cuy? Komen di bawah ya. Ya cerita kali ini kayak gitu, thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya, bye. Udah asar tuh cuy, bentar lagi adzan.